Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya No Squad di channelnya Dangar Zone. Nah, jadi di segmen kali ini atau bisa dibilang di dongeng malam kali ini, saya akan menceritakan kembali ya tentang pengalaman mistis atau bisa dibilang pengalaman horor lah. Jadi berhubung kisah ini tuh diambil dari teman saya ya, bukan teman sih, tapi tapi gak akrab gitu, itu cuman apa ya, kenal lah, cuma sebatas kenal gitu, kebetulan tetangga gitu. Jadi beliau ini tuh apa ya, menceritakan pengalaman pribadinya, judulnya ini tuh diganggu jin di dalam masjid gitu, jin muslim di dalam masjid gitu. Nah, jadi sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe, yang belum bantu dukung, silahkan bantu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar kami di sini itu lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Doma dongeng malam dimulai. Jadi banyak cerita ya, atau bisa dibilang lah banyak yang beredar gitu, kalau misalkan makhluk halus itu kan nggak semuanya ada di tempat angker gitu ya, bisa dibilang di hutan, nggak semuanya makhluk makhluk halus itu nggak semuanya tinggal di sana gitu. Jadi ada juga beberapa gitu ya, mungkin nggak terlihat oleh kita gitu. Jadi makhluk halus ini tuh sebenarnya ini tuh ada juga yang berdampingan atau bisa dibilang sering lah berdampingan dengan manusia gitu. Bahkan apa ya, di dalam manusia, satu manusia itu tuh didampingi oleh satu makhluk jin gitu. Jadi sudah tak asing lagi ya, atau udah beredar gitu ya, banyak cerita bahwa di dalam masjid itu juga ada gitu makhluk sejenis jin gitu. Tapi yang di dalam masjid ini tuh jinnya ini tuh jin muslim gitu. Nah, jadi ceritanya ini tuh sebut aja Mang Yadi ya. Jadi si Mang Yadi ini tuh apa ya, kegiatan atau bisa dibilang pekerjaan sehari-harinya ini tuh kan tukang ojek gitu ya, tukang ojek pangkalan lah. Beda cerita dengan tukang ojek pengkolannya, itu adanya di RCTI. Nah, jadi Mang Yadi ini tuh sehari-harinya kan suka mengojek gitu ya, nongkrong. Tapi penampilan sama tingkah laku si Yadi ini berbeda sama teman-teman pengojek lainnya gitu. Bisa dibilang perilaku dari Yadi ini tuh buruk lah, atau bisa dibilang jelek gitu. Jadi sebutin aja ya. Jadi si Yadi ini tuh suka mabuk gitu ya, suka judi, main perempuan ke sana kemari gitu ya, kaoyo. Nah, jadi buruk lah gitu ya kelakuan si Yadi ini. Nah, singkat cerita, sehabis si Yadi ini tuh ngojek ya, mungkin udah dapat penumpang gitu. Nah, si duitnya ini tuh dipakailah buat berjudi gitu, sambil bawa pembukaan gitu. Nah, singkat cerita, judi udah selesai dan si Yadi ini tuh menuju pulang ke rumahnya gitu. Sampai apa ya, sedikit agak sempoyongan gitu, karena kan gak sadar gitu habis mabuk. Nah, setibanya di belum juga sampai ke rumah, si Yadi ini tuh kan ngelewatin masjid nih,
kebetulan rumahnya ini tuh dekat dengan masjid gitu. Nah si Adi ini tuh pulang ya menuju rumahnya, tiba-tiba pas dekat dengan masjid gitu ya, si Adi ini tuh entah kenapa gitu ya, alangkah mungkin karena efek minuman keras gitu ya, jadi apa ya, gak kuat lagi untuk berjalan gitu. Yang dirasakan si Adi ini tuh pusing gitu ya, berjalan pun sampai gak kuat lagi gitu. Akhirnya si Adi ini ngambil keputusan untuk tidur di dalam masjid gitu. Ya tahu sendirilah ya, masjid kan umumnya tempat ibadah gitu, bukan umumnya lagi, bahkan tempatnya tempat ibadah orang muslim gitu. Nah si Adi ini tuh apa ya, mungkin karena mabuk gitu ya, dan juga jauh lah dari agama gitu bisa dibilang kan. Sholat lima waktu ini pun gak pernah sama sekali gitu. Dan si Adi ini tuh tibalah masuk ke dalam masjid tersebut, dan si Adi ini tuh menjatuhkan dirinya di lantai ya, dan dia tertidur dengan pulasnya gitu. Nah selepas ia tidur dengan pulas gitu ya, mungkin karena mabuk lah atau capek gitu ya habis ngojek, jadi si Adi ini tuh tidur lah, singkat cerita. Di dalam tidur tersebut ternyata si Adi ini tuh diteror atau bisa dibilang dimimpiin oleh sosok tinggi besar dan hitam gitu. Si sosok jin ini tuh bilang dalam mimpi si Adi tersebut, "Hai manusia," gitu ya, kata si jin tersebut, "kamu gak boleh tidur di sini gitu. Kamu ini kotor gitu. Silahkan kamu pergi sekarang gitu." Dan si Adi ini tuh mau kabur gitu ya, karena kan takut gitu ya didatangi oleh yang tinggi besar dan hitam gitu. Tapi si Adi ini tuh seolah-olah badannya itu kaku gitu di dalam mimpi tersebut, dan si Adi ini tuh membandel gitu. Akhirnya si penunggu masjid ini atau bisa dibilang si jin muslim ini tuh murka gitu ya, dan si jin ini tuh langsung menggampar wajah si Adi dengan sangat keras gitu ya, plak plak gitu ya, digampar oleh si jin tersebut gitu. Dan si Adi ini tuh meringis kesakitan ya. Kata si Adi ini tuh menceritakan bahwa dia ini kan apa bisa dibilang pernah berantem gitu, tapi pukulan si jin ini tuh sangat-sangat luar biasa gitu, kerasnya gitu kan, sampai si Adi ini tuh kesakitan gitu ya, terus sambil memegangi wajahnya gitu. Singkat cerita, si Adi ini tuh pulang ya ke rumahnya, dan bangun seketika pulang ke rumahnya. Selepas si Adi ini pulang ke rumahnya, si Adi ini tuh dasar si orangnya pemabuk ya, sesampainya di rumah bukannya mandi atau apa, dia ini ngelanjutin tidur lagi di rumahnya gitu. Dan keesokan harinya pas si Adi bangun dari tidurnya, alangkah kagetnya si Adi ini tuh pas ngelihat kaca ya, ngelihat mukanya mungkin ngaca lah, dan si Adi ini tuh kaget gitu, karena di dalam pipinya ini tuh atau bisa dibilang di mukanya ini tuh bengkak merah ya, dan mulutnya ini juga merah gitu, bengkak gitu. Nah terus si Adi ini tuh penasaran gitu ya, apa iya gitu ya digampar dalam mimpi bisa jadi kenyataan gitu, mikirnya ke situ tuh si Adi tadinya, karena sehari dua hari gak sembuh gitu ya. Nah yang ketiga harinya ini tuh si Adi ini tuh iseng ya apa ya, cari pertolongan, tapi bukan ke dokter. Si Adi ini tuh larinya ke sesepuh di kampung tersebut atau bisa dibilang ke dukun lah. Si Adi ini tuh ceritakan ya bahwa dia ini tuh mabuk dan terus tidur di musola. Nah si paranormal ini tuh langsung apa ya, langsung nebak gitu ya, ya mungkin kamu ini tuh diteror atau bisa dibilang ditegur oleh penunggu jin tersebut, penunggu masjid tersebut gitu, karena penunggu masjid tersebut ini tuh marah gitu ya, gak suka kalau tempat ibadahnya, apalagi masjid gitu kan, tempat suci kan, gak suka didatangi atau bisa dibilang apalagi ditiduri sama si Adi yang pendosa ini gitu.
Nah si dukunnya ini tuh menjelaskan gitu. Jadi si Adi ini tuh awalnya gak percaya gitu, lah itu apa ya, cuma mimpi gitu kan. Si Adi ini tuh saking bandelnya gitu. Si Adi ini tuh pulang dan alhamdulillah luka di mukanya ini tuh sembuh dalam waktu seminggu gitu. Dan si Adi ini tuh kembali beraktivitas ngojek lah sama teman-temannya. Tapi yang anehnya sehabis ditegur bukannya insaf atau apa gitu ya, dan si Adi ini tuh kembali lagi mabuk-mabukan gitu ya, nggak berubah lah intinya. Si Adi ini tuh terus aja gitu ya maksiat lah dalam kehidupannya gitu. Dan singkat cerita, pada suatu kejadian lagi nih, si Adi ini gak sendirian nih. Si Adi ini kembali tidur di dalam masjid gitu. Tapi gak sendirian, sehabis ngojek gitu ya bekerja, si Adi ini tuh kebetulan berdua sama temannya gitu. Dan si temannya ini tuh sama gitu ya, sehabis judi lah, tapi gak mabuk si temannya itu. Si Adi mah kan mabuk gitu ya tadi kan. Kembali lagi tidur di masjid gitu. Sedangkan si temannya ini tuh tidurnya kan di tempat makmum lah, di yang luas gitu. Sedangkan si Adi ini yang apa ya, yang celakanya gitu malah tidur di tempat pengimaman gitu, di tempat imam gitu kan. Suka ada kan tempat imam ya, yang dekat mimbar lah gitu kan, di masjid suka ada gitu kan. Nah si Adi ini tuh tidur di tempat pengimaman gitu, sedangkan temennya tidur di belakang gitu ya, di tempat kosong, di tempat makmum lah. Jadi selepas jam 2 dini hari, si temannya ini tuh kan tadi kan mereka ini lagi tidur ya berdua. Nah kebetulan si temannya ini tuh bangun ya, mau pulang lah, niatnya mau pulang ke rumahnya gitu. Tiba-tiba pas ngelihat ke arah pengimaman, yang dilihat temannya, loh kok si Adi gak ada gitu kan, kemana, apa dia udah pulang duluan gitu. Pikirnya temannya ini tuh gak pikir aneh-aneh gitu, mungkin si Adi ini tuh pulang gitu ya. Ternyata pas temannya keesokan harinya geger lah di suatu kampung tersebut gitu, bahwa ada seorang, awalnya ini tuh ada seorang ibu-ibu ya mau mandiin anaknya sekolah gitu. Kebetulan mandiinnya itu di WC masjid gitu, di WC masjid tersebut lah. Jadi si ibu ini tuh mandiin anaknya di WC masjid. Alangkah kagetnya pas si ibu membuka pintu WC, ternyata si Adi ini tuh ngeringkuk di bak mandi ya, mungkin sambil tertidur gini tuh. Si Adi ini tuh ngeringkuk gitu ya, badannya ini tuh kaku gitu, gak bisa digerakin. Nah si ibu-ibu ini tuh kan sontak kaget kan, dia tuh langsung teriak gitu ya, dan menghebohkan satu kampung lah. Karena kan apa ya, sudah jadi kebiasaan gitu ya, kalau misalkan ada yang rame-rame pastilah kelompok orang itu berdatangan gitu. Nah kebetulan si teman si Adi yang tidur sama si Adi ini tuh datang gitu, melihat kejadian si ibu-ibu ini yang teriak gitu kan, karena kaget gitu. Karena si ibu ini tuh teriaknya itu mayat gitu, ada mayat gitu. Nah pas mereka warga kampung udah di WC semua ya, udah pada kumpul di masjid. Nah si teman si Adi ini tuh mencobalah untuk membangunkan si Adi gitu. Ya dia bangun gitu, bangun gitu. Kamu tidur di sini rupanya gitu, kirain saya ini kamu ini malam udah pulang gitu. Nah si Adi ini tuh sontak bangun ya, dan si Adi ini tuh bangun dalam keadaan tak sadar gitu, antara bego dan tidak gitu. Jadi antara ngimpi dan tidak. Jadi si Adi ini dalam bahasa Sundanya itu lelungu lah, sambil gisik-gisik mata gitu ya. Loh, kok saya tidur di sini gitu ya. Si Adi ini tuh sempat bingung gitu. Dan ternyata gitu ya, kata sesepuh tersebut, jadi ceritanya ini tuh kan si Adi awalnya ini tuh kan tidur di tempat pengimaman. Ternyata si penunggu masjid ini tuh memindahkan si Adi yang tidur di sana ke dalam WC gitu. Jadi ceritanya gitu tuh. Jadi si Adi ini tuh
dipindahkan, yang tadinya asalnya tidurnya di pengumuman jadi dipindahkan ke WC gitu. Ya kalau menurut saya sih untung-untung aja di WC gitu kan, gak di dalam koko lah gitu ya. Coba kalau misalkan di dalam koko itu kan lebih bahaya gitu kan. Jadi kan si Adi ini masih alhamdulillahnya masih diberi kesempatan untuk hidup gitu. Nah selepas dari kejadian itu, si Adi ini tuh datang kembali keesokan harinya yang bertanya-tanya lah ke orang-orang sesepuh gitu ya, ke orang-orang kiai lah, bisa dibilang ke kiai gitu. Si Adi ini tuh datang gitu ya ke kiai. Saya udah 2 kali gitu ya, yang pertama digampar, yang kedua pindahkan, yang tadinya tidur di mimbar di pengumuman dipindahkan ke WC gitu. Si Adi ini tuh bercerita gitu kepada kiai tersebut. Dan si kiai ini tuh langsung mengambil kesimpulannya bahwa apa ya, penunggu dari masjid tersebut ini gak suka gitu ya, rumahnya ini tuh atau bisa dibilang tempat ibadah ini tuh ditempati oleh orang yang kotor gitu. Nah akhirnya selang beberapa hari ini si Adi alhamdulillahnya ada hikmahnya gitu. Jadi si Adi ini yang tadinya berperilaku buruk gitu ya kan, suka mabok, suka judi, suka main perempuan, alhamdulillahnya si Adi ini tuh seiring berjalannya waktu bisa merubah hidupnya yang tadinya gak baik menjadi baik gitu, dan seterusnya menjadi lebih baik gitu. Yang tadinya jarang sembahyang, jarang sholat 5 waktu, sekarang sudah rajin gitu ya, sholat 5 waktu gak keliwat gitu. Dan alhamdulillahnya si Adi ini tuh bisa dibilang sedikit demi sedikit bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu lah. Bisa diambil pelajarannya, mungkin buat apalah ya, mabok-mabokan atau judi mabok gitu ya, gak baik lah gitu. Jadi kalau bisa mah ya bekerja aja sewajarnya gitu ya. Jadi mungkin gitu aja ceritanya ya, buat cerita kali ini atau di segmen kali ini. Ceritanya mungkin segitu aja. Buat kalian yang nonton atau bisa dibilang yang mendengarkan, bisa diambil yang baiknya, yang buruknya bisa kalian buang gitu ya. Mungkin segitu aja buat cerita atau bisa dibilang dongeng malam kali ini. Saya Nol Squad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.